Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum ya teman-teman ya. Halo semuanya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Selalu dalam keadaan yang baik, sehat. Apalagi ya, yang pokoknya semua urusannya itu dipermudah gitu ya buat teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Tentunya khususnya buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai sekarang. Oke teman-teman ya, di video kali ini nanti kita mau ini ya, saya mau ganti ini cakram, mau ganti kampas rem belakang yang ini saya mau ganti yang belakang karena sudah habis. Jadi saya pakai motor ini Yamaha R15 ini udah hampir 2 bulan tanpa menggunakan rem belakang teman-teman karena habis dan belum sempat buat ngeganti gitu ya. Nanti gimana caranya ngeganti? Yang jelas ini caranya sangat mudah, teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi intinya video-video saya itu saya ingin mengedukasi teman-teman bahwa paling tidak lah teman-teman itu paham gitu ya. Tentunya kalau teman-teman yang suka motor gitu ya, hobi di otomotif gitu ya, paling tidak teman-teman tuh nggak cuma sekedar tahu tentang modifikasi atau apa, yang jelas paling tidak teman-teman itu tahu caranya seperti apa, kemudian teknik-tekniknya seperti apa. Jadi ketika ada misalnya teman-teman naruh motornya di satu bengkel ya, dan bengkelnya itu melakukan sesuatu yang ataupun ingin melakukan sesuatu yang kurang benar gitu ya, teman-teman bisa memberitahu atau bisa mengantisipasinya sendiri gitulah. Nah, jadi nanti kita mau pasang ini ya, kampas rem belakang. Dan ngomong-ngomong ya, saya nyari kampas rem belakang di daerah saya tentunya untuk Yamaha R15 versi 3 ini. Yamaha R15 Vixion R itu sama ya, komponennya hampir banyak yang common part gitu ya, engine-nya juga sama. Yamaha R15, kemudian Vixion R, kemudian Yamaha XSR 155 itu komponennya hampir-hampir sama karena gen mesinnya juga sama. Nah, jadi saya nyari kampas remnya itu ya teman-teman ya, itu agak susah gitu ya, agak susah di daerah saya khususnya. Padahal saya sudah cari di dealer ya, di dealer resminya gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, kita langsung aja ganti kampasnya. Nanti kita bongkar-bongkar dulu apa aja yang dipersiapkan, apa aja yang harus yang dibongkar gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke motornya. Nah teman-teman, ini udah karena ini motornya udah saya kasih cover cover ini ya, cover swing armnya. Nah ini kita harus lepas dulu. Nah, cara ngelepasnya itu ya kita harus bongkar dulu semua. Untuk yang sebelah sana kita udah bongkar. Kayaknya itu kayak gini sih. Untuk melepasnya itu kita harus melepas ini juga, bagian bagian ini footstep. Nah, kita lepas dulu. Kalau teman-teman kalau punya teman-teman nggak dikasih seperti saya ini, nggak ada cover swing armnya, nah teman-teman bisa langsung ganti sebenarnya, gampang banget gantinya. Nah, karena ini saya kasih cover swing arm, nah ini harus dilepas dulu gitu, karena kita harus melepas itu cover swing armnya dulu untuk nanti ngebuka kalipernya. Ini saya nggak tahu ini kira-kira bisa apa enggak langsung dilepas kayak gini, karena ini knalpotnya masih nyambung. Ternyata nggak bisa, kita harus melepas knalpotnya dulu. Oke, saya skip aja untuk lepas knalpotnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah kita udah lepas copot, udah saya longgarkan. Nah, jadi ini bisa dilepas kayak gini. Intinya kita harus lepas dulu ininya ya, covernya ya, karena tapi kalau buat teman-teman yang nggak dikasih cover kayak gini ya, nggak usah dilepas, nggak apa-apa gitu. Intinya karena ada covernya ya dilepas gitu. Oke. Ini efek karena dikasih cover jadi kotor banget. Oke teman-teman ya, jadi udah kelihatan di sini. Ini untuk untuk kalipernya. Langsung aja dilihat nih, saya kasih tunjuk. Nah teman-teman, nah di sini, nah kelihatan nggak? Bentar ya.
Nah, di sini ada 2 baut. Nah, ini. Nah, baut kunci L ini. Teman-teman tinggal lepas saja ini. Nanti kita bisa ngelepas bagian kampas remnya ini ya, teman-teman ya. Jadi dilepas dulu baut ini 2 ini. Jadi ini tanpa membuka kaliper ya teman-teman, tanpa mencopot kaliper secara keseluruhan. Nanti kita akan menggantinya. Yang saya takut itu cuma satu. Ini spare partnya ini nanti bisa apa enggak, karena ini tulisannya sih Vixion R ya, Vixion R. Karena saya nyari-nyari nggak dapat dan udah lama ini, udah kemakan loh. Ini udah kemakan piringannya saking lamanya. Saya 2 bulan nggak pakai rem belakang. Wow, mantap sekali, nggak pakai rem belakang. Oke ya, kita coba lepas baut ini. Nih, pakai kunci L. Kunci L. Oh, kebesaran. Segini. Nah. Wah, keras juga ini. Bentar teman-teman. Nah, gitu lagi. Aduh, dah. Sedikit ngeri emang ya kalau nyopot yang baut susah-susah kayak gini ya. Nah, tinggal kita lepas. Udah kelepas dua-duanya ya. Nah, ini kita bisa lepas ininya. Agak susah nyopotnya. Intinya kita sudah bisa lepas ininya ya, lepas kalipernya, lepas kampas remnya. Bentar. Jadi karena udah saking habisnya, ini udah mepet banget ya teman-teman ya. Jadi susah untuk diambil. Nah, kayak gini. Nah, tinggal sebelah sana ya belum. Yang sebelah sininya belum. Nah, ya teman-teman, ini udah sangat habis banget. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi posisinya nanti ya teman-teman ya, posisi waktu di dalam itu ya, posisi di dalamnya itu seperti ini. Nah, ini tuh masuk di sini kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi dua-duanya tuh kayak gini. Nah, ketika udah terpasang nanti posisinya seperti ini. Nah, masuknya di lubang yang ini, di bagian cekukan yang ini. Bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, sekarang kita buka untuk kampas remnya. Apakah ini sama? Bismillahirrahmanirrahim, semoga sama. Harusnya sama karena Vixion R dan ini ya, dan R15 itu partnya sama aja kayak gini ya. Nah, ini kampasnya udah terlihat ya. Nah, kita bandingin dulu. Ini jelas KW, ini mereknya jadi KIGIW. Apa ini KIGIW ini apa ini, merek nggak jelas. Tapi ya nggak apa-apa. Daripada nggak ada, saya udah 2 bulan nggak pakai rem, ngeri banget. Nah, sama ternyata ya temen ya. Ini sama. Yang satunya juga ternyata, nah sama. Kanan kirinya sama ya teman-teman ini ya. Ini sama. Ini bagian yang sini, yang dalam. Nah, ini bagian yang luar juga sama. Nah, oke, sekarang kita pasang dulu. Tapi sebelum dipasang, teman-teman harus ini ya, lebarin dulu, kembalikan posisi piston ini ke posisi semula. Bisa dicongkel pakai apa gitu ya, buat supaya posisi pistonnya ini balik lagi ke seperti awal. Karena kalau kayak gini dipasang nggak bisa, karena ini kan masih tebel banget kampas remnya. Nah, sedangkan tadi udah habis. Nah, kita balikin dulu. Nah, bisa pakai obeng kayak gini, tapi hati-hati ya, jangan sampai membuat baret ininya, ini apa namanya sih, piringan cakramnya. Dibaliknya semaksimal mungkin nggak apa-apa, sampai mentok juga nggak apa-apa nanti. Nah, kayak gini. Nah, ini pakai alat yang benar-benar seadanya. Yang penting
yang penting kebuka gitu ya teman-teman. Sekarang kita pasang, kita bisa pasang ininya. Nah kalau udah longgar kayak gini, nah bisa kita pasang teman-teman. Ini bisa geser-geser loh kayak gitu ya. Sekarang kita pasang, ini karena kanan kiri sama aja, ini sama aja, nggak ada perbedaan. Nah jadi kebalik nggak masalah ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, udah kepasang dua-duanya, udah masuk di tempatnya ya, udah sesuai posisinya. Nah yang susah itu untuk ini teman-teman ya, untuk memasang yang bagian dalamnya, karena yang bagian dalamnya itu kan kita nggak bisa ngelihat, kita harus bener-bener apa ya, meraba gitu ya, kita raba supaya kira-kira itu pas gitu, nggak kelewat sama lubangnya gitu. Bisa kencengin. Ya. Jadi sistemnya itu dia apa ya, untuk kampas remnya itu dia cuma menggantung gitu ya, menggantung di tadi baut 2 itu. Nah untuk dia bisa ngerem gimana nya itu, nah nanti dia kedorong oleh ini piston kalipernya itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal pasang aja semuanya. Nah, saya skip aja untuk pemasangannya. Oke teman-teman, jadi itu caranya untuk mengganti kampas rem belakang Yamaha R15 versi 3. Dan yang perlu diperhatikan yaitu tadi ya, waktu pembukaan cuma ada 2 baut harus dibuka. Ya kalau masalah sebelum-sebelumnya itu melepas ini segala macamnya tuh apa ya, yaitu umum lah, teman-teman bisa kira-kira sendiri. Yang jelas untuk menggantinya gampang, cuma buka 2 baut tadi, 2 baut pengunci. Nah karena dia posisinya cuma menggantung itu untuk kampas remnya, untuk pergerakannya dia didorong oleh pistonnya, piston kaliper maksudnya ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya waktu atau ingin mengganti kampas rem, saya lebih prefer ya kayak gini, teman-teman di kampas remnya sendiri. Dan kalau alatnya juga gampang, cuma nggak banyak, cuma kunci L aja sebenarnya yang perlu dipersiapkan. Kalau misalnya nggak ngelepas-lepas yang lain loh ya, cuma kunci L aja. Kemudian dan kalau teman-teman udah paham itu lebih gampang atau lebih apa ya, untuk perawatan itu lebih awet ya teman-teman, karena teman-teman paham tentang motor teman-teman sendiri kayak gitu, daripada menurut saya tinggal pasrah pada orang atau pada bengkel yang apa ya, nggak semuanya itu mungkin bengkel itu mengerti gitu ya, mengerti tentang motor teman-teman. Apalagi kalau motor teman-teman itu udah mengalami apa ya, modifikasi gitu ya kan. Modifikasi kan cuma teman-teman yang tahu ya kan, cuma kita tidak sama mungkin siapa gitu yang kita ajak untuk modifikasi. Tapi kalau untuk secara umum kan untuk bengkel secara umumnya dia akan mengetahui atau mengerjakan sesuatu ya secara umum yang dia kerjakan, tanpa mengetahui apa modifikasi yang sudah kita lakukan gitu teman-teman. Oke ya, untuk videonya cukup itu aja, semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau suka di like, kalau nggak suka dilewatin aja, di dislike juga nggak apa-apa. Assalamualaikum teman-teman, bye.